Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan pelayanan nirlaba kami ini menyiarkan kabar kasih Kristus ke seluruh pelosok Indonesia. Kami mengemas dan memproduksi program ini sebagai respon dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa Pijar TV terkait topik-topik yang spesifik seputar iman Kristen. Bagi saudara yang ingin belajar lebih dalam lagi dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait pembahasan di program ini, saudara bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom pemirsa Pijar TV yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Seperti biasa, kita akan kembali membahas topik-topik yang menarik yang tentunya harapan saya dapat memberkati saudara sekalian. Nah, pada kesempatan ini, topik pembahasan kita adalah sukacita. Ya, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya. Kita tahu bahwa kitab Filipi adalah kumpulan surat yang dibuat oleh Paulus ya untuk orang-orang percaya di kota Filipi. Ya, orang-orang Kristen di kota Filipi. Dan kita juga tahu bahwa kota Filipi adalah salah satu kota di Makedonia. Makedonia itu merupakan provinsi di wilayah Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Paulus menulis surat ini ketika dia sedang berada di penjara Roma. Inti surat Filipi ini adalah untuk memberikan nasihat kepada jemaat di kota Filipi. Karena di kota itu terjadi suatu penganiayaan dan juga perpecahan karena adanya ajaran sesat. Sehingga Paulus sangat perlu menuliskan surat ini dan dia mengutus seorang anak rohaninya untuk mengantarkan surat ini kepada jemaat di kota Filipi. Nah, di tengah penderitaan yang dialami jemaat Kristen di Filipi, Rasul Paulus meminta untuk mereka tetap bersukacita. Sebetulnya sukacita yang seperti apa sih yang dimaksud oleh Paulus dalam konteks ayat ini? Karena banyak orang yang salah menafsir tentang sukacita yang dimaksud di dalam ayat ini. Nah, inilah yang akan kita dalami dan kita bahas pada kesempatan ini. Ya. Banyak orang yang salah dalam memahami sukacita. Di mana mereka selalu menghubungkan sukacita dengan bahagia, senang, atau gembira. Sebenarnya sukacita sama sekali berbeda dengan bahagia, senang, atau gembira. Tidak sama. Coba kita bayangkan ya, suatu hari kita sedang tidak senang, tidak mood, sedang uring-uringan, misalnya karena beban stres yang berat di kantor. Tiba-tiba kita dipanggil ke ruang direktur. Dan di situ kita dinyatakan bahwa kita akan dipromosikan dan akan mendapatkan kenaikan gaji yang sangat tinggi. Pertanyaan saya, apa yang terjadi? Pasti kita semua memiliki hal yang sama. Yaitu ketika itu orang ini akan merasa senang, merasa gembira, dan merasa bahagia. Betul kan? Tapi coba lihat, kejadian ini kelihatannya ada yang aneh. Di mana anehnya? Kita tadi kan sedang merasa galau, sedang uring-uringan, sedang tidak mood. Tiba-tiba hanya karena mendengar sesuatu berita,
tiba-tiba melonjak senang. Hanya dalam waktu beberapa saat. Jadi dalam waktu singkat, perasaan kita bisa berubah 180 derajat. Inilah mekanisme dari perasaan bahagia, senang, dan gembira. Jadi ada sesuatu dari pihak luar yang mempengaruhi dan membuat hati kita berubah menjadi senang, bahagia, dan gembira. Bahagia tergantung situasi, sedangkan sukacita mengatasi situasi. Jauh berbeda. Nah, sekarang bagaimana dengan sukacita? Kita tahu bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, bahagia, senang, dan gembira adalah sesuatu yang ada di dalam jiwa, yang merupakan bagian dari perasaan. Jiwa itu kan perasaan, pikiran, dan kehendak. Nah, di dalam perasaan itu ada gembira, senang, dan bahagia. Sedangkan sukacita adalah sesuatu yang bukan ada di jiwa, tetapi ada di dalam roh. Coba kita lihat di Galatia 5 ayat 22, apa yang dikatakan di sana? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Dari ayat ini jelas sekali dinyatakan oleh firman Tuhan bahwa sukacita adalah bagian dari roh, bukan jiwa dan bukan tubuh. Sedangkan bahagia, senang, dan gembira selalu didorong oleh sesuatu yang bersifat sementara. Misalnya apa? Kayak tadi, kenaikan gaji, promosi, mendapat hadiah, mendapatkan berkat, mendapat mujizat. Sedangkan sukacita selalu didasari oleh sesuatu yang bersifat kekekalan, yang merupakan akibat karena hidup kita yang dipimpin oleh roh. Tadi dikatakan dalam Galatia 5, tetapi buah roh adalah sukacita. Paulus menyuruh kita untuk tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Bersukacita di sini ya, itu bukan berarti kita senang akan keadaan yang kalau kita susah, bukan. Tetapi biar keadaan susah, menderita, punya masalah dan sebagainya, kita dapat menahan segala sesuatu dengan sabar dan tidak mewujudkannya dengan emosi yang negatif. Itulah sukacita. Ya tentu saja kita tidak bisa dengan menggunakan kekuatan sendiri untuk bersukacita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya karena pengharapan di dalam Tuhanlah yang membuat kita mengalami sukacita tersebut. Coba kita lihat apa yang terjadi pada Paulus ketika surat ini dia tulis. Paulus sedang berada di penjara. Yang berarti dia dalam keadaan yang menderita, stres, sedih, kecewa. Dan masih banyak perasaan lainnya yang dapat menggambarkan keadaan Paulus pada saat itu. Karena dia di penjara. Saudara tahu bagaimana keadaan di penjara. Tentunya tidak enak. Namun kita melihat bukannya orang-orang yang berada di luar penjara yang seharusnya yang harusnya kan mereka yang memberikan dorongan mental kepada Paulus. Malah sebaliknya Pauluslah yang menyuruh orang di luar penjara untuk bersukacita. Jadi terbalik. Padahal Paulus dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Pertanyaannya adalah, kenapa Paulus di dalam keadaannya seperti itu mampu untuk mengajak orang di luar penjara untuk bersukacita? Inilah yang perlu kita pelajari bersama. Hal-hal apa saja yang dapat membuat Paulus mampu mengalami sukacita walaupun di tengah penderitaan. Dan kita nanti bisa belajar ketika kita menghadapi masalah. Belajarlah dari Paulus. Di dalam setiap penderitaannya, dia masih bisa bersukacita. Bahkan mendorong orang untuk bersukacita. Kalau Paulus bisa mengalami sukacita sejati, yaitu sukacita di tengah penderitaan, saya juga yakin kalau kita pun semua bisa mengalami hal yang sama. Permasalahannya adalah kita perlu mengetahui apa yang menjadi dasar dari sukacita yang dialami oleh Paulus. Ingat bahwa sukacita harus didasari oleh sesuatu yang bersifat kekekalan dan bukan sementara. Kalau tadi bahagia, senang, gembira itu disebabkan oleh sesuatu yang bersifat sementara. Tapi sukacita tidak. Nah, ada 4 hal yang mendasari sukacita yang dialami oleh Paulus. Nah, yang pertama adalah pengenalan akan Kristus. Paulus bisa mengajak orang bersukacita karena dia sudah terlebih dahulu mendapatkan atau merasakan sukacita tersebut. Jadi Paulus di dalam penjara hidup di dalam sukacita, padahal di dalam penjara.
Sukacita yang mengalir di dalam kehidupannya lah yang memampukan dia untuk mengajak orang lain untuk mengalami sukacita yang dia alami. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sukacita sama sekali tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan dari luar kita. Karena kalau sukacita dipengaruhi oleh keadaan, seharusnya apa? Paulus tidak mungkin mendapatkan sukacita. Sukacita yang dialami Paulus adalah sukacita yang timbul dari pengenalan akan Kristus. Hal pertama dalam pengenalan akan Kristus adalah bahwa Paulus mengerti siapa itu Kristus. Ingat ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, di tengah jalan dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan ketika dia melihat cahaya, dia jatuh tersungkur dan berteriak, "Siapakah engkau Tuhan?" Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 9 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tuhan Yesus sendiri memperkenalkan dirinya kepada Paulus. Nah, di dalam pengenalan akan Kristus, Paulus tadi bertanya, "Siapakah engkau?" Nah, hal kedua dalam pengenalan akan Kristus, bahwa Paulus juga sangat memahami apa rencana Kristus di dalam hidupnya. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul 9 ayat 15-16, demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Jadi Paulus waktu itu bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Setelah dia mengerti siapa itu Tuhan, dia juga mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidupnya. Jadi ketika dia di penjara dan menderita, dia tahu bahwa itu adalah rencana Kristus dalam hidupnya. Dan dia juga sangat sadar bahwa dia akan menerima hadiah dari Kristus, yaitu apa? Mahkota kemuliaan bersama Kristus. Melalui pengenalan yang benar akan Kristuslah, maka Paulus dimampukan untuk memiliki sukacita. Sukacita Paulus adalah sukacita sejati, di mana sukacita tersebut merupakan buah roh yang dihasilkan dari Kristus yang hidup di dalam Paulus. Jadi keadaan Paulus di penjara yang tentunya sangat menderita ya, tidak akan mempengaruhi keadaan rohnya yang sudah terpaut dengan roh Kristus. Pengenalan yang benar akan Kristus akan membuat hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan pada akhirnya akan menghasilkan buah roh, yaitu sukacita. Itu yang pertama. Kenapa Paulus memiliki sukacita? Karena pengenalan yang benar akan Kristus. Yang kedua, sukacita atas dasar keselamatan. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat ini menjelaskan ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang terpilih di dalam kerajaannya, yaitu sebagai orang-orang yang telah ditebus melalui kebangkitan Kristus Yesus, maka disitulah kita akan mengalami sukacita. Jadi untuk mengalami sukacita seperti yang dialami Paulus adalah kita harus sudah terlebih dahulu menerima keselamatan. Sukacita harus dilandasi dari pemahaman bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi ada suatu pengharapan bagi umat Tuhan bahwa mereka pada saatnya nanti akan menerima hidup kekal bersama Kristus. Kesadaran penuh akan pengharapan inilah yang seharusnya bisa mematikan penderitaan, pergumulan, apapun masalah yang sedang kita hadapi. Karena kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini hanya bersifat sementara. Sedangkan keselamatan yang akan kita terima nanti,
itu sifat kekekalan. Jadi yang membuat kita bersukacita adalah karena kita yakin bahwa kita telah diselamatkan. Setelah Paulus mengerti siapakah Yesus dalam hidupnya, disitulah dia menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11 dikatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini seruan dari Paulus dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Ya, dikatakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya apa? Keselamatan. Jadi sukacita yang berdasarkan keselamatan. Itu poin kedua. Poin ketiga, berada dalam kehendak Tuhan. Jadi kalau kita ingin memiliki satu sukacita, itu kita harus berada dalam kehendak Tuhan. Ketika kita menempatkan hidup kita ini berada dalam kehendak Tuhan, disitulah kita akan mengalami sukacita. Tetapi seberapa banyak orang Kristen yang tahu akan kehendak Tuhan, tapi mereka tidak berada di dalam kehendak Tuhan. Mungkin saudara bertanya, apa maksudnya? Apa maksudnya kita tahu kehendak Tuhan, tapi kita tidak berada di dalam kehendak tersebut? Kalau kita membaca dialog antara Yesus dengan seorang muda kaya, yang tertulis di dalam Matius 19 ayat 16-22, itu dikatakan di sana bahwa orang muda ini pada prinsipnya mengetahui semua hukum yang sudah diturunkan Allah melalui Musa. Dia mengerti kehendak Tuhan, tetapi dia tidak mau berada di dalam kehendak tersebut. Ketika Yesus menyuruh dia menjual semua hartanya dan mengikuti Yesus, apa yang dia lakukan? Dia menolak. Kenapa? Karena dia masih terikat kepada dunia, yaitu apa? Harta kekayaannya. Kita tahu bahwa harta yang kita miliki di dunia ini semua bersifat sementara. Yesus mengajak orang muda ini untuk mengikutinya, di mana sebetulnya Tuhan Yesus sedang menawarkan kepadanya sesuatu yang bernilai kekekalan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meninggalkan sesuatu yang bernilai sementara. Jual hartamu, ikut aku. Jadi yang dimaksud dengan kita tidak berada di dalam kehendaknya adalah ketika hidup kita masih terikat pada perkara dunia atau kedagingan. Mungkin kita rajin ke gereja, rajin mengikuti kegiatan gereja. Namun hidup kita tidak menunjukkan kalau kita adalah pengikut Kristus. Disinilah kita disebut orang yang mengerti kehendaknya tetapi tidak berada di dalam kehendak tersebut. Ketika hidup kita masih terikat akan hal-hal yang bersifat kedagingan, kita tidak akan mampu untuk mengalami sukacita. Sukacita timbul ketika hidup kita bergantung pada hal-hal yang bernilai kekekalan, yaitu menjadi pengikut Kristus, apapun risiko yang harus kita tanggung, seperti yang dialami oleh semua murid-murid Yesus. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi ini, Paulus menunjukkan bahwa dia selalu berada dalam kehendak Kristus. Coba kita baca di dalam Filipi 1 ayat 12 dan 13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Paulus menjelaskan bahwa dia ada di dalam kehendak Kristus walaupun harus menderita. Sekarang bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus? Maukah kita bayar harga melalui penderitaan dan pergumulan yang sedang kita hadapi? Ingat apa yang dikatakan Paulus. Ketika kita mau membayar harga, mahkota kemuliaan bersama Kristus telah menanti kita. Dan itu yang poin yang ketiga. Yang keempat, mengalami Tuhan dalam hidup. Kita akan mengalami sukacita ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup. Masalahnya kapan kita mengalami Tuhan dalam hidup? Tidak ada orang yang dapat mengalami Tuhan dalam hidupnya ketika hidupnya ada dalam kemewahan dan keberhasilan dunia. Dia akan cenderung untuk jauh
dari Tuhan. Jadi artinya apa? Tuhan akan membuat kita keluar dari comfort zone atau zona nyaman kita. Karena Tuhan tahu kalau kita selalu berada di dalam zona nyaman kita tidak akan pernah mengalami Tuhan. Kita tidak akan pernah bergantung kepadanya. Kita akan menggantungkan hidup kita kepada apa? Keberhasilan kita, kepandaian kita, jabatan kita, kekuasaan kita, kekayaan kita. Bahkan sekarang banyak orang sudah menggantungkan hidupnya kepada apa? Teknologi. Teknologi telah membuat banyak orang tidak lagi memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Kebutuhan manusia akan Tuhan bukan lagi setiap waktu, melainkan sewaktu-waktu. Jadi kapan kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup? Yaitu ketika kita berada di luar zona nyaman kita. Ketika kita masuk dalam pergumulan hidup yang Tuhan sudah rancangkan. Karena justru melalui penderitaan kita lah kita dapat mengalami Tuhan dalam hidup. Ketika kita terpojokkan di dalam sakit penyakit misalnya. Dan ketika kita minta pertolongan Tuhan dan kemudian Tuhan menolong kita dari sakit penyakit tersebut, disitulah kita akan merasakan kehadiran kuasa-Nya. Dari sinilah kita akan merasakan sebuah pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan. Jadi kita mengalami Tuhan melalui apa? Pergumulan permasalahan hidup kita. Mujizat yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita seharusnya membawa kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Bukan malah membuat kita masuk ke dalam zona nyaman kita lagi. Ingat kisah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta? Hanya 1 dari 10 orang kusta tersebut yang menerima keselamatan yang dari Kristus. Yang 9 kemana? Mereka hanya berfokus kepada apa? Mujizat kesembuhan. Dan tidak berfokus kepada sumber kesembuhan itu sendiri. Yang akan menawarkan mereka untuk hidup yang kekal. Fokus mereka hanya nilai-nilai sementara, yaitu sembuh dari kusta. Dan bukan pada nilai kekekalan, yaitu keselamatan yang Kristus berikan secara cuma-cuma. Kita juga perlu belajar dari Paulus bagaimana dia juga telah mengalami Kristus dalam hidupnya. Kalau kita lihat ya di dalam Galatia, dia berkata dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Makna ayat ini adalah semua yang Paulus lakukan dalam hidupnya bukan untuk dirinya lagi. Melainkan semata-mata hanya untuk Kristus yang kini tinggal di dalam dirinya. Semua yang dilakukan Paulus bukan untuk kesenangan dia, melainkan untuk kesenangan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan mengalami Tuhan dalam hidup. Ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, disitulah kita akan mengalami sukacita yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Karena hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Seperti Paulus, kita juga sudah dibeli oleh Kristus dengan harga yang mahal, yaitu penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Sehingga kita sekarang bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Jika kita dapat menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup, itulah yang dapat membuat kita tetap bersuka cita. Kita akan mengalami kebenaran yang terintegratif, di mana kita akan mampu melihat setiap pergumulan bukan lagi dari dimensi manusia, tapi dari dimensi Allah. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Dan jangan takut sekalipun perintah-perintah itu berbeda dengan keinginan daging kita. Karena kita sudah mati atas kedagingan kita dan kita sudah dihidupkan oleh Roh-Nya. Usahakanlah agar kita selalu memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Karena melalui hubungan intim inilah kita dapat mengerti apa rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kegagalan terbesar dalam hidup setiap orang percaya adalah ketika ia gagal membangun persekutuan yang intim dengan Allah. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Kiranya pemahaman kita tentang sukacita makin dalam. Di mana kita sekarang mengerti bahwa perasaan sukacita jauh berbeda dengan perasaan senang dan bahagia.
Senang dan bahagia dipengaruhi oleh situasi dari luar. Sedangkan sukacita dipengaruhi dari dalam diri kita, yaitu Kristus yang hidup di dalam kita. Bahagia, gembira, dan senang dikuasai oleh situasi, tetapi sukacita menguasai situasi. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, nantikan pembahasan topik-topik yang menarik lainnya dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara telah menyaksikan program Merangkai Nilai Kehidupan. Kiranya program ini dapat membantu kita semua bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagi saudara yang ingin bertanya atau didoakan, silahkan kirim SMS dan WhatsApp ke nomor yang tertera di layar. Tim Pijar TV rindu melayani saudara. Dan bagi saudara yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengabaran Injil melalui siaran televisi Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi saudara ke nomor rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Mari bersama kita menyebarkan kebenaran firman hingga ke seluruh pelosok negeri. Salam terang bagi Indonesia.